Ini adalah hari yang menentukan dalam hidupku. Hari ini aku wawancara kerja, jadi aku nggak boleh sampai terlambat. Oke sayang, kamu aku buatin martabak spesial. Kamu pasti suka. Martabak lagi sih, bosen tahu. Aku minta kita putus aja deh. Kamu serius? Serius? Seribu kali ku coba menghindari, seribu kali ku coba tak kembali, namun langkahku menjadi kian pasti menatap bayangmu. Ternyata Widya juga matre. Susah juga ya nyari cewek yang tulus, yang cinta sama kita. Tapi ada untungnya juga nyamar jadi orang nggak punya. Gambarmu seribu kali ku menyebut namamu, hasrat padamu kian mendesak kalbu, namun selalu aku merasakan tak mampu. Dasar mobil sialan! Ojek! Buruan, Bang. Mbak, tunggu mbak, tunggu mbak. Duh, apalagi sih? Saya kan udah bayar, Bang. Masih kurang. Sini lagi buru-buru ya, ntar aja lah kalau misalnya masih kurang. Emang udah bayar sih mbak, tapi itunya helm. Iya ya. Makasih ya. Permisi Mbak. Saya Marini. Hari ini saya ada jadwal interview dengan Pak Susilo bagian HRD. Maaf Mbak, Pak Susilo telah membatalkan tes wawancara dengan Mbak karena Mbak sudah telat 30 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Mbak, tolongin saya benar-benar butuh pekerjaan. Bantuin saya ya. Maaf Mbak, keputusan bukan di tangan saya. Beneran Yopi bukan ya? Kok mobilnya keren gitu? Jangan-jangan mobil dari bengkelnya lagi. Dulu kan dia pernah bilang dia kerja di bengkel. Yopi? Maaf, siapa ya? Kamu Yopi kan? Yopi, kamu kemana aja? Yopi Palestino Marketing Director. Oh my God. Berarti selama dia pacaran sama aku, dia pura-pura miskin dong.
Gimana? Udah diterima kerja? Maafin Marini, Bu. Marini gagal. Ya udah, nanti cari kerja di tempat lain lagi ya. Ibu maju jangan sedih gitu, ya. Assalamualaikum. Bu, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Seperti biasa, susu murni buat Marini. Setelah minum susu dari Maman, pasti hati Marini jadi nyaman. Makasih, tapi aku nggak aus. Ya udah, ibu masuk dulu ya. Kalian pada ngobrol aja. Ya, Kamu ngapain sih datang-datang lagi ke sini? ya itu karena aku perhatian sama kamu, karena aku sayang sama kamu, terus karena aku cinta sama kamu. Maman, aku tuh bosen denger kamu ngomong cinta terus ke aku. Aku tuh nggak cinta, Man, sama kamu. Aku tuh mau kerja dulu. Aku tuh harus bisa cari duit supaya bisa bantuin dia sekolah adikku sampai kuliah nanti. Wah, ada susu nih. Boleh minum? Ya, Bu. Minum. Habisin. Iya, habisin aja dah. Penjualan bulan ini turun lagi. Bener, Pak. Mungkin ini semua karena ada pabrik roti saingan kita, Pak. Manajer marketing kita udah buat strategi baru. Tapi penjualan juga tetap turun. Ini ada waktunya saya buat inovasi baru deh. Kira-kira apa yang mau Bapak lakukan? Saya lagi berpikir untuk expand produk baru. Jadi kita bukan jualan roti aja. Dan yang pasti yang belum ada di perusahaan saingan kita. Dan saya akan menjadikan produk ini brand image perusahaan kita. Produk baru? Produk baru apa, Pak? Martabak. Martabak, Pak. Tapi martabak itu bukan makanan yang tahan lama, Pak. Lagi pula, martabak bukan brand image cake shop kita kan, Pak? Benar, kamu benar. Makanya kan saya jual secara terpisah. Lagian juga kalau semuanya memenuhi standar usaha, kita kan bisa franchise. Dan yang pasti, saya harus riset sendiri sih kayaknya untuk ini. Mbak, gorengnya cepat. Oh iya. Boleh minta bonus lagi nggak? Kalau misalnya Mas beli 10.000 lagi, saya kasih tempe deh. Maksudnya bukan gorengannya, tapi nomor HP Mbak. Wah, saya nggak punya HP, Mas. Gimana dong? Jangan bohong loh. Ntar kalau bohong, HP-nya hilang. Wah, kalau mau beli gorengan ya beli aja. Nggak usah pakai gode-godein segala. Asal Mas tahu ya, saya ini calon suaminya, ngerti? Halo, Mi. Maaf Mas, Mbak, kasih ya. Kasih ya. Maman, kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Sejak kapan aku tuh calon istri kamu? Mar, kalau aku nggak ngomong kayak gitu, dia pasti macam-macam sama kamu. Kamu nggak usah lebay deh. Aku tuh bisa jaga diri. Kalau sikap kamu semua kayak gitu sama pelanggan aku, bisa-bisa semuanya kabur. Mar, aku kan mau nolong kamu. Kok jadi kamu marah-marahin aku sih? Udah deh, nggak usah. Mendingan kamu jauhin aku deh. Ibu! 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 Bu! Man, tolongin, Man. Ibu! Ibu! Bu! Bu! Ibu! Kenapa ibu nggak bilang kalau ibu lagi sakit? Seharusnya ibu istirahat aja di rumah, biar Marini yang jualan sendirian. Tadinya ibu pikir ibu kuat buat jualan. Terus siapa sekarang yang jagain gorengan kamar ini? Dengan sambil makan, sambil nongkrong. Waduh, enaknya tidur nih. Anginnya ngegelebu.
Ambil aja, Neng. Yang jualan mana, Bang? Saya yang jualan. Udah, Neng, ambil aja terserah deh. Beneran nih, Bang? Ya, beneran. Masa dikasih gratis nggak mau? Mau banget, Bang. Ayo. Oh, ada goreng yang gratis ini. Sampai mahal, Bang. Wah. Gimana nih? Ah, gembokin nih gua. Abis, Man. Ini serius abis. Man, Iya, habis. Habis kan? Iya, Maman yang jualan. Makanya aku tuh pembawa hoki. Beres. udah nyampe. Sekarang kamu pulang ya. Habis manis pak dibuang. Gak enak. Iya, aku berterima kasih karena kamu udah jagain dagangan aku. Oke? Terima kasihnya aku terima, tapi ada satu yang kurang. Apaan? Apa ya? Ih, apa-apaan sih kamu? Gak ada ya? Emang aku siapa kamu? Minta kisbay aja pelit. Udah deh, mendingan sekarang kamu pulang aja daripada bikin aku tambah pusing dengerin omongan kamu yang gak jelas itu. Ih, orang jelas juga minta kisbay. Gak mau, terserah pulang. Makasih Mas Maman. Kalau nggak ada Mas Maman, nggak tahu di dagangan kamar ini jadi apa. Biasa aja kali. Mas Maman tenang aja. Serahin semua urusan kabar ini ke Linda. Dia bakal atur semua. Bener. Mengapa ini harus terjadi? Kau berhenti di hati ini saat ku ada yang memiliki. Mengapa ini harus terjadi? Ku tak mau. Kalau kamu capek jualan sendiri, kamu nggak usah jualan dulu. Nanti kalau ibu udah sembuh, kita jualan sama-sama ya. Ibu tenang aja. Marini baik-baik aja kok. Marini senang walaupun jualan sendirian. Sekarang yang terpenting itu ibu cepat sembuh. Banyak istirahat. Kalau saja ayah kamu masih hidup, kita nggak akan susah kayak gini ya, Mak. Bu, biarin ayah tenang di surga. Ayah juga pasti senang kalau kita bisa hidup bahagia. Makanya sekarang kita harus semangat ya, Bu. Biar ayah bangga sama kita. Makasih ya, Mak. Ibu bangga sekali punya anak kayak kamu. Tak mau menyakitinya, tak mau kehilangan dirimu. Mungkin aku harus
Baru ya bang? Alhamdulillah, hari pertama kasih dapat rezeki. Silakan Mbak, mau pesan martabak telur apa martabak manis? Kalau martabak manis saya punya susu, keju, banana, stroberi. Bang, saya tuh juga jualan aneka gorengan. Tuh gerobak saya. Jadi ngapain saya beli martabak? Maaf Mbak, kalau gitu kita sama nih. Sama-sama pedagang. Kenalin. Saya Yopi. Marini. Oh iya Mbak, saya kan baru nih di sini. Bisa nggak kasih sedikit tips supaya dagangan saya laris Mbak? Bodoh amat, mending gue ngurus dagangan gue sendiri kali. Gayanya sok wise. Ya udah, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Rezeki udah ada yang ngatur. Yang di atas. Halo? Ya, selamat datang deh kalau gitu. Tapi inget ya, jualan di sini jangan macem-macem. Waduh. Galak amat. Aku Beli martabak aja yuk. Kayaknya enak tuh. Ya, lihat yang jualan aja cakep. Bener tuh, yuk. Bang, martabak dong. Omset penjualan gorenganku hari ini kok menurun banget ya? Ini pasti gara-gara si penjual martabak ganjen itu. Dasar Yopi sok kegantengan. nggak nyangka hari pertama gue langsung sukses begini. Marini. Lucu juga tuh cewek. Tapi kayak sama aja kayak cewek yang lain. Matre. Lihat gue cuma tukang martabak gini aja langsung sis. Dimatiin sih. Marini. Nih, susu sapi buat Marini. Taruh aja di meja. Marini marah ya sama Maman? Ya, aku emang lagi kesel. Marini kesel kenapa? Udahlah. Gak penting juga cerita sama kamu. Ini kan urusan aku. Jangan galak-galak dong, Mar. 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 Aku harus cari tahu nih. Marini kesel kenapa? Jalan dulu deh. Bu, tunggu.
Loh, tadi daun bawang yang udah gue pilih mana? Lagi ya. Tunggu dulu. Coba lihat daun bawangnya. Halo, belanja juga? Lo tadi denger nggak gue ngomong apa? Daun bawang. Itu masih banyak daun bawang. Ambil aja yang itu. Kenapa harus punya gue? Daun bawang yang lo ambil itu tadi udah gue pilih yang masih seger. Enak aja ya lo ngambil punya gue. Denger ya, Mar. Masih banyak daun bawang di pasar ini. Kamu sih bisa dibikin ribet. Lo itu udah salah tapi nggak ngerasa ya. Elonya aja berlebihan. Nyari masalah aja sih. Justru lo tuh yang selalu cari masalah sama gue. Udah deh, ambil deh. Hah? Puas? Lo banget sih bikin ribut. Nyebelin banget sih tuh orang. Pokoknya kalian harus cari tahu semua informasi tentang martabak itu. Kalau enggak, saya akan pecat. Iya, Bos. Iya, iya. Udah punya kuping nggak sih? Iya, Bos. Kalem, Bos. Soal Yopi itu. Yopi itu kos di rumah Bu Susi. Betul, Bos. Kalian itu bener-bener pengen saya pecat ya? Saya itu nanyain soal tukang martabak, bukan soal Yopi. Gue sih marah-marah mulu. Nggak tahu informasi masa kini. Betul, Bos. Yopi itu tukang martabak, Bos. Betul, Bos. Apa lu? Ya. Jadi gimana? Bu Susi mau bekerja sama dengan saya? Oh, tentu saya mau Juragan Maman. Pokoknya Bu Susi harus lakukan apa yang saya perintahkan, ya? Beres Juragan Maman. Tenang, Bu. Ada ongkosnya. Cukup? Oh, cukup Juragan. Nanti saya tambahkan, Bu. Bener Juragan. Oh, bener. Tapi lakukan dulu apa yang saya perintahkan, ya? Beres Juragan. Good. Apa, Bu? Saya harus keluar dari kosan Ibu. Tapi kan sudah bayar untuk 3 bulan ke depan. Nih uang sewa kos kamu 3 bulan. Yang sudah kamu kasih saya kembalikan. Tapi salah saya apa, Bu? Saya ngerasa saya nggak pernah berbuat mesum di kos-kosan Ibu. Apalagi mencemarkan nama kos-kosan Ibu. Selama kedatangan saya di sini ya. Udah deh, pokoknya kamu terima uang ini, terus kamu beresin barang-barang kamu semua, dan kamu keluar dari rumah saya, dan kamu cari tempat kos yang lain. Saya nggak mau. Loh, kamu ini gimana sih? Ini tempat saya. Saya berhak menerima dan menolak siapa yang ngekos di sini, karena ini tempat saya, rumah saya. Oke, saya akan keluar dari kosan Ibu. Asalkan Ibu bisa ngasih alasan yang tepat kenapa saya harus keluar. Ini pasti ada yang nggak beres. Saya yakin nih ada orang lain yang mau nyewa kosan Ibu dan berani bayar lebih mahal. Oke, saya tambahin uang sewa saya. Saya harus bayar berapa? Sebenarnya masalahnya... Masalahnya apa?
Ibu kenapa, Kak? Ibu nggak apa-apa kan? Kata dokter, ibu kena penyakit ginjal. Tapi kamu nggak usah sedih ya, kamu nggak usah khawatir. Ibu akan segera sembuh kok. Ibu cuma perlu dirawat beberapa hari di rumah sakit. Linda nggak khawatir kok, kan ada Mas Maman. Maksud kamu apa? Linda, jangan bawa-bawa Maman dalam urusan keluarga kita ya. Iya udah, sekarang giliran Linda yang jagain ibu. Kan nanti malam kakak harus kerja. Jadi tukang martabak itu masih tinggal di rumah kosnya Bu Susi? Ingat Bu Susi, saya udah kasih uang banyak sama Bu Susi. Kamu itu kurang. Maaf ya Juragan Maman, uang yang dikasih Mas Yopi itu lebih banyak daripada uang yang dikasih Juragan Maman ke saya. Tukang martabak itu nyogok Bu Susi juga? Selamat ya, martabak kamu laris. Makasih ya. Tapi kamu jangan seneng dulu. Sesuatu yang dapatkan dengan mudah, biasanya mudah juga perginya. Maksud kamu apa? Ya, kamu ngerti lah maksud aku apa. Oke. Mungkin karena martabak aku rasanya enak. Pelanggan aku suka. Makanya laris. Mungkin kamu agak keganggu dengan dagangan aku di sini. Tapi maaf, bukan maksud aku kok untuk bersaing. Aku tuh nggak masalah ya, asalkan kamu tuh jualan secara sehat. Jadi sekarang kita nggak bersaing sehat nih. Oke, aku perjelas ya. Martabak kamu tuh nggak akan laris kalau kamu murni jualan nggak pakai plus-plus. Plus-plus. Cowok kayak kamu, cocoknya tuh kerja jadi laki-laki penghibur. Wow, dengar ya. Dengan aku jualan martabak aja aku udah jadi cowok penghibur kok. Kamu nggak tahu kan? Banyak cewek-cewek yang curhat sama aku. Dan buat aku itu malah nggak apa-apa. Karena aku malah seneng. Aku bermanfaat buat mereka. Susah ya ngomong sama cowok yang pikirannya kotor kayak kamu. Kamu tuh cuman kesel aja. Gara-gara dagangan martabak aku itu jauh lebih laku daripada gorengan kamu. Aku tuh nggak kesel. Aku cuman nggak suka aja liat gaya kamu. Narsis, sok kecakepan. Banyak kok cewek yang bilang aku keren, cakep, ganteng. Makanya banyak cewek-cewek yang mau beli martabak aku. Tapi jangan jadiin itu alasan untuk kamu kesel sama aku. Kamu tuh emang nyebelin ya. Mendingan sekarang kamu bawa jauh-jauh gerobak kamu sama martabaknya. Udah ngomong aja kalau kamu emang udah kalah bersaing. Selamat. Oh iya, bentar ya. Baru nyampe nih. Ini dulu. Dia lagi pengen ini. Enak. Oke. Maaf mas, ada bisa dibantu? Mungkin mau beli martabak apa? Saya kesini cuma mau ngasih tahu sama kamu. Kalau mulai saat ini dan seterusnya, kamu nggak usah jualan lagi di sini, ngerti? Betul bos. Dengar dulu mas, saya udah minta izin sama Pak RT, sama Pak RW, sama keamanan sini juga udah mas. Kamu nggak usah banyak tanya. Saya cuma kasih kamu 2 pilihan. Yang pertama, kamu pergi sendiri dengan gerobak kamu, atau yang kedua, saya suruh kamu pergi dengan paksa. Betul bos.
Tunggu dulu, Mas. Maksud Mas apa? Kalau Mas pengen saya pindah dari sini, tolong kasih saya alasan yang jelas. Supaya saya sama pelanggan saya nggak bingung. Kamu tuh nggak usah banyak tanya. Kamu nggak tahu siapa saya? Hah? Enggak. Kalian tahu siapa Mas ini? Betul, Bos. Mereka nggak ada yang tahu. Betul itu. Saya ini Maman, anak juragan susu murni daerah sini. Ngerti? Betul, Bos. Terus apa hubungannya susu Mas sama martabak saya? Martabak manis Mas Yopi kan pakai susu, bener kan? Oh, iya, saya ngerti sekarang. Mas ini datang mau nawarin susu Mas ya? Kebetulan saya pakai susu kental manis. Bukan susu sapi murni yang masih encer. Ini orang bikin saya naik darah. Betul, Bos. Kamu urus. Urus. Olahraga dikit. Ada apa nih, Mas? Apa nih? Mas, ada apa nih? Beli 1 gratis 2 harga promo. Ayo. 1000 kali ku coba menghindari, 1000 kali ku coba tak kembali. Namun langkahku menjadi kian pasti, menatap bayangmu dalam cinta yang semu. 1000 kali ku menatap gambarmu, 1000 kali ku menyebut namamu. Hasrat padamu kian mendesak kalbu, namun selalu aku merasakan tak mampu. Kemana ku harus melangkah? Aduh, kenapa pendapatanku malah makin menurun ya? Padahal gorenganku malam ini kan laris manis di sapu bersih pembeli. Tapi kenapa duitnya dikit ya? Masa aku nggak untung? Balik modal juga enggak? Cintamu terlalu sulit untukku. Aku bener-bener pusing mikirin cara cepat cari duit banyak. Andai aja ada pangeran tampan kaya raya yang ngajakin aku merit. Dengan senang hati aku terima. Aku rela nggak jualan gorengan lagi, asal hidupku dan keluargaku terjamin. Permisi, Ada apa? ini buat kamu. Sorry ya, bukannya aku sombong. Tapi aku sama sekali nggak tertarik sama martabak kamu. Kamu jangan gear dulu. Aku ini ngasih martabak ini ke kamu bukan karena aku nyari perhatian ke kamu. Tapi karena aku pengen bersihin nama aku sebagai penjual martabak di sini. Maksudnya apa sih? Aku nggak ngerti. Terserah kamu makan martabak aku apa enggak. Tapi yang pasti aku pengen ngasih tau ke kamu, kalau aku ini jualan martabak bukan jual tampang. Tapi karena aku ngejual martabak yang rasanya emang layak dinikmatin sama semua konsumen. Permisi. Kalau aku makan martabak ini, gengsi dong. Masa penjual gorengan malah makan martabak? Tapi aku juga penasaran sih, pengen tahu rasa martabak bikinan Yopi. Nggak ada pembeli ini.
Enak juga ya martabak Yopi. Aku harus melangkah jejakmu, samar-samar ku ikuti. Aku tahu kamu lagi sedih. Tapi nggak apa-apa. Maman datang, semua masalah pasti hilang. Masalah biaya ibu kamu dan masalah biaya sekolah di kamu, semuanya udah beres. Aku udah bayar semuanya. Maman, aku nggak pernah minta kamu ikut campur urusan keluarga aku. Udah Mar, kamu tuh nggak usah gengsi. Mau berapa lama lagi sih kamu punya duit? Kamu lihat dagangan kamu, hah? Sepi kan? Seharusnya kamu tuh berterima kasih sama aku karena aku udah mau nolongin kamu. Oke, aku berterima kasih. Tapi aku nggak gitu aja ya terima bantuan kamu. Aku anggap ini sebagai utang yang pasti akan aku bayar. Ya udah, kalau emang kamu ini anggap utang, berarti kamu harus bayar 2 kali lipat. Gimana? Mas, martabaknya mas. Mas, martabaknya 1 dong. Hello. Niat jualan nggak sih? Maaf mbak, mau pesan martabak manis atau martabak telur? Yopi, ngapain kamu di sini? Seperti yang kamu lihat, aku jualan martabak. Aku tuh nyariin kamu kemana-mana, tapi nggak nemu. Tapi kok malah nemuin kamu di sini? Tapi kenapa kamu jualan martabak ya? Emang kalau aku jualan martabak kenapa? Ada yang salah? Aku tuh tahu siapa kamu. Kamu tuh pewaris tunggal toko roti cake shop. Tempat kayak gini tuh nggak cocok banget buat kamu. Maaf ya, Wit. Aku lebih tahu tempat aku di mana. Jadi tolong jangan campurin urusan aku lagi. Aku tuh kayak gini karena aku masih sayang sama kamu. Aku tuh masih cinta sama kamu. Itu masa lalu kita, Wit. Tolong jangan ganggu hidup aku lagi. Lagian kamu juga udah berubah kan? Dan pasti kamu juga udah dapet kan pacar yang kamu mau. Aku nyesel banget mutusin kamu, Yok. Pacar aku yang sekarang tuh posesif banget. Aku udah mutusin dia. Kita bisa kan balik lagi kayak dulu? Sorry, Wit. Aku udah nggak bisa. Tapi aku masih cinta sama kamu, Yok. Kamu tahu kan kemana harus ngubungin aku? Nomor handphone nggak ganti kok. Aku pulang dulu ya. Mar, masalah biaya rumah sakit ibu kamu dan masalah biaya sekolah adik kamu semuanya udah beres. Sekarang kamu mikirin apa sih, Mar? Oh, aku tahu. Kamu pasti mikirin pacar kamu. Aku tuh belum punya pacar, tahu? Oh, jadi kamu selama ini sedih tuh pengen punya pacar? Ih! Mar, Mar. Mar, kamu tuh kenapa sih? Suka marah-marah sama aku? Nggak tahu. Emang aku salah apa sih? Mar, aku tuh cinta sama kamu.
Aku pengen kamu jadi istri aku. Jadi, terima cincin ini. Man, kamu apa-apaan sih? Aku serius, Mar. Aku pengen kamu tuh jadi istri aku. Apa sikap aku selama ini belum membuktikan kalau aku tuh cinta sama kamu? Aku tahu, Man, kamu tuh cinta sama aku. Tapi sayangnya aku tuh nggak pernah cinta sama kamu. Gak masalah, Mar. Aku menunggu kamu sampai kamu cinta sama aku. Tapi aku nggak yakin aku tuh bisa cinta sama kamu. Mar, orang bilang cinta itu akan datang dengan seiring berjalannya waktu. Aku yakin kalau kita nikah nanti, kamu bakal cinta sama aku. Kamu nggak perlu jawab sekarang, Mar. Yang penting kamu terima cincinnya. Dan kalaupun memang kamu nggak cinta sama aku, kamu tinggal balikin cincinnya. Kenapa ini harus terjadi? Kau berhenti di hati ini saat ku ada yang memiliki. Mengapa ini harus terjadi? Ku tak mau menyakitinya, tapi ku tak mau kehilangan dirimu. Mungkin aku harus melepasmu. Mungkin aku harus lupakanmu. Kenapa Marini nggak jualan ya? Apa dia lagi sakit? Ku tak tahu. Mungkin mengapa ini? Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Maman gak jelek-jelek banget sih. Soal kekayaan, semua orang juga tahu Maman anak orang kaya. Selama ini Maman juga udah baik banget bantuin aku. Tapi kenapa aku nggak bisa cinta sama Maman ya? Malah aku selalu sebel kalau Maman deketin aku. Tak mau kehilangan dirimu. Sekarang aku bener-bener ngerasain kalau cinta itu nggak bisa dipaksain. Aku selalu bermimpi punya suami seorang pangeran yang kaya raya. Meski Maman bukan pangeran, tapi Maman kaya raya. Apa aku mesti terima cinta Maman ya? Martabak kamu tuh gak akan laris kalau kamu murni jualan gak pakai plus-plus. Mungkin aku harus melepasmu. Mungkin aku harus lupakanmu. Ku tak tahu. Ku tak tahu. Kemana ku harus melangkah? Jejakmu samar-samar ku ikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain kamu kesini? Kamu tuh kalau ada tamu nggak disuruh masuk gitu, apa suruh duduk? Udahlah di sini aja. Langsung aja deh. Maksud kamu datang sini tuh apa? Aku nggak punya banyak waktu. Apalagi buat orang kayak kamu. Oke, sabar, sabar. Maksud aku tuh baik kok datang ke sini. Mau ngajakin kamu bisnis bareng. Maksudnya? Iya. Aku pengen kita berkolaborasi atau istilahnya merger. Jadi usaha aku dengan kamu sama usaha martabak aku kita jadiin satu. Ngapain kamu ngajakin aku merger? Bukannya kamu untung besar dengan jualan sendiri. Loh, aku mempertimbangkan semuanya kok.
Lagian dengan merger untung kita akan jauh lebih banyak. Kamu mau kan usaha gorengan kamu itu laris lagi? Oke? Oke. Berarti sekarang kita sah jadi partner ya? Mengapa ini harus terjadi? Kau berhenti di hati ini saat ku ada yang memiliki. Mengapa ini harus terjadi? Ku tak mau menyakitinya, tapi ku tak mau kehilangan dirimu. Mungkin aku harus melepasmu. Mungkin aku harus lupakanmu. Ku tak tahu. Ku tak tahu. Mungkin mengapa ini harus terjadi? Kau berhenti di hati ini. Ku tak mau menyakitinya. Tak mau. Mar, kamu kok malah kerja sama tukang martabak itu sih? Emang apa salahnya? Aku dan Yopi melakukannya secara profesional. Modal bersama, untung dan rugi bagi dua. 50-50. Emang kamu nggak merasa dimanfaatin? Enggak, justru aku ngerasa diuntungin. Sekarang pendapatan aku malah lumayan loh. Itu juga belum cukup buat biaya hidup kamu, biaya pengobatan ibu kamu, biaya sekolah di kamu. Terserah kamu lah, aku mau belanja. Mar, sekarang kita udah jualan minuman. Kita punya jus sama es cendol. Tapi kalau semuanya berjalan lancar, kita bisa tuh kayaknya jualan mie ayam atau bakso kali. Emangnya kamu bisa bikin mie ayam atau bakso? Salah kita pelajarin. Lagian juga aku ngeliat peluang dagang makanan di sana tuh kayak masih kebuka lebar gitu. Ya sayang aja kalau misalnya kita nggak gerak cepet nanti keburu diambil sama orang, ya kan? Bener juga ya. Suatu saat kita bisa buka kafe di situ ya. Terus nanti aku jadi manajer kafenya. Kamu jadi kokinya aja lah ya. Bisa. Tapi ya Yop, harga tanah di situ kan mahal. Apa mampu kita beli? Kita tuh harus optimis. Semua hal itu kalau misalnya kita niatin dan kita kerja keras, pasti hasilnya kan bagus kok. Mar, makan yuk. Martabaknya udah siap. Nanggung, bentar lagi ya. Dikit lagi kok. Ya udah aku bantuin deh. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada pelanggan yang datang gimana? Ya belum ada yang datang ini. Ya, siapa tahu. Ternyata Yopi ganteng juga ya. Ganteng banget malah.
gue pernah jatuh cinta, jadian, pacaran, putus, jomblo, dan sekarang gue jatuh cinta lagi. Makasih ya. Kata dokter, 3 hari lagi ibu udah boleh pulang. Lagian ibu udah nggak betah tinggal di sini. Capek tiduran terus. Ibu udah kangen pengen jualan gorengan. Bu, ada berita loh. Berita apa? Kamar ini buka usaha patungan sama tukang martabak. Martabak? Iya. Siapa? Adalah Bu, terus berita baiknya, Kamar ini udah terima cincin lamaran dari Maman. Mas Maman sendiri yang bilang ke Linda. Jadi Bu nggak usah repot-repot lagi jualan gorengan. Bener, Ma? Kamu udah terima cintanya Maman? Udah kasihan kamu, capek ya? Pasti dari Mas Maman. Ngapain kamu ngajak aku ke Waterboom Cikarang? Bukannya kita harus persiapan dagang buat ntar malam? Udah lah, semua bisa diatur, nggak usah kamu pikirin. Lagian juga buat apa kita punya banyak duit kalau misalnya kita nggak senang-senang. Emangnya kamu udah punya banyak duit? Berapa miliar? Kenapa nggak didepositoin aja? Terus kamu santai-santai deh, nggak usah kerja. Kerja itu kan bagian dari kebutuhan, Mar. Bukan selalu karena uang. Ya, tapi buat aku kerja itu ya cari uang. Nih kamu boleh-boleh aja ngomong kayak begitu. Tapi sekarang kamu bayangin nih, kamu punya banyak banget uang. Tapi kamu nggak bisa ngelakuin atau kerja yang kamu suka. Apa kamu bisa bahagia? Ya, aku nggak bisa ngebayangin sih. Soalnya aku nggak pernah punya uang banyak. Mari nih, ada yang pengen aku ngomongin sama kamu. Apa? Ngomongin aja. Gue cinta sama kamu. Apa? Nggak apa-apa. Mar, apa yang tadi aku ngomongin ke kamu, itu jangan sampai jadi beban buat kamu ya. Tapi aku juga berharap kamu segera ngejawab, biar aku nggak mati penasaran, Mar. Oke? Jadi aku jalan dulu ya. Mar. Kamu ngapain deket-deket sama tukang martabak itu? Aku sama Yopi kan sekarang udah jadi partner bisnis. Ya wajar dong kalau kita deket. Ya udah, mulai sekarang kamu nggak usah join bisnis lagi sama tukang martabak itu, ya? Maman, kamu tuh nggak berhak ya ngelarang-larang aku kayak gini. Mar, kamu itu calon istri aku. Ingat ya, aku tuh belum terima cinta kamu. Ya udah, kalau gitu sekarang kita percepat. Nanti malam kita ketemu di taman. Kalau kamu terima cinta aku, kamu pakai cincinnya. Tapi kalau kamu tolak cinta aku, kamu balikin cincinnya. Ingat, jam 7 malam. Jangan lupa. Satu lagi. Kalau kamu tolak cinta aku, berarti kamu harus siap bayar hutang kamu 2 kali lipat. Ibu kamu harus pulang ke rumah meski dia belum sembuh dan masa depan adik kamu gak jelas. Seribu kali ku coba menghindari
pasti menatap bayangmu dalam cinta yang semu. 1000 kali ku menatap gambarmu, 1000 kali ku menyebut namamu. Hasrat padamu kian mendesak kalbu, namun selalu aku merasakan tak mampu. Kemana ku harus melangkah, jejakmu samar-samar ku ikuti. Mar, Kemana ku harus melangkah, jadi gimana? Kamu terima cintaku nggak? sulit untukku. Assalamualaikum. Mar. Marini. Mar. Marini. Mar. Jadi kamu tolak cinta aku? Tolong pakein cincin itu di jari aku, Mar. Mana jadinya, mana? Aduh, Marini cintaku, akhirnya kamu jadi milikku. Pokoknya mulai sekarang, kamu nggak usah jualan gorengan lagi. Apalagi kerja sama tukang martabak itu, ya? Yobi, Mar. Kamu nggak apa-apa kan? kamu ngapain kesini? Aku khawatir sama kamu. HP kamu nggak bisa dihubungin. Dan kamu nggak datang jualan. Ada apa sih, Mar? Mulai sekarang, aku mau berhenti jualan, Yop. Loh, nggak bisa kayak gitu dong. Kalau kamu nggak jualan, aku sendiri juga yang repot. Mendingan kamu balik lagi kayak dulu, jualan martabak aja. Ini ada apa sih, Mar? Terus gimana dengan impian kita untuk buka kafe? Perjalanan kita tuh masih panjang banget, Mar. Aku udah ngelupain semuanya, Yop. Dan aku juga mau ngasih tahu perasaan aku ke kamu. Aku nggak mencintai kamu, Yop. Kamu bukan laki-laki impian aku. Mar. Aku mengharapkan pendamping hidup yang kaya raya. Aku capek hidup susah, Yop. Dan aku udah menemukan calon suami aku. Maman. Apa cuman harta yang kamu pikirin? Gimana sama perasaan kamu, Mar? Ya, aku yakin aku pasti seneng kalau aku kaya. Kamu tuh nggak harus nikah sama laki-laki kaya untuk jadi kaya raya, tau gak? Kamu bisa kok kerja keras untuk dapetin duit yang banyak. Kamu cuma usaha kayak begitu dong. Lagian kita bisa kok usaha sama-sama untuk dapetin duit yang banyak. Udahlah, Yop. Putusan aku buat nikah sama Maman tuh udah bulat. Mendingan kamu urusin aja urusan kamu. Dan kita nggak usah berhubungan lagi. Aku nggak mau nanti Maman cemburu karena kamu deketin aku. Mengapa ini harus terjadi? Kau berhenti di hati ini. Ku tak mau menyakitinya.
Ternyata Marini sama aja kayak Widya. Kenapa semua perempuan itu mengukur laki-laki dari sudut materinya? Dan gue, kenapa juga gue harus pura-pura jadi orang miskin demi cari cinta sejati gue? Mar, Ibu seneng deh kamu itu sebentar lagi mau menikah. Dan Ibu udah gak khawatir lagi. Sekarang kamu udah ada yang jagain dan kamu juga gak akan hidup susah lagi. Ibu sendiri apa sudah benar-benar sembuh? Udah, Mar. Untung aja ada Maman. Dia bantuin kita ya, Mar. Iya, kalau nggak ada Mas Maman, Linda juga nggak bisa ngelanjutin sekolah. Kemarin Mas Maman bilang sama Linda sudah cari tempat kuliah paling bagus. Soal biaya nggak masalah. Makanya Linda, nanti kalau udah kuliah, sekolahnya bener ya. Biar Maman itu nggak sia-sia sekolahin kamu. Pasti, Bu. Seperti biasa, susu murni buat Marini. Sekarang jatah kamu minum susu berubah menjadi 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur. Biar badan kamu tetap segar, dan saat upacara pernikahan nanti, kamu terlihat lebih seksi. Waduh. Nih. Makasih. Sama-sama. Loh, kamu ngapain di sini? Ntar kamu masuk angin loh. Maman, aku pengen jualan gorengan lagi. Hah? Walaupun kamu udah mencukupi semua kebutuhan aku dan keluargaku, tapi aku bosen nggak ada kegiatan. Hah? Nggak bisa? Aduh, apa kata orang nanti? Calon istrinya juragan Maman jualan gorengan. Aduh, nggak. Emang apa salahnya sih, Man? Sebelum aku terima cinta kamu, aku tuh udah penjual gorengan. Dan dulu juga kamu dukung aku, kan? Ya, itu kan dulu, Mar. Sebelum aku PDKT sama kamu, ya kan? Jadi dulu kamu bantuin aku nggak ikhlas? Ya, ikhlas nggak ikhlas. Ya namanya juga kan usaha buat ngerebut hati kamu, gimana sih? Nih ambil, berarti kamu kasih susu ke aku juga nggak ikhlas kan? Mar, jangan marah kayak gitu dong, serem. Udah. 1000 kali Mar. ku coba Mar. menghindari. 1000 kali ku coba tak kembali. Namun langkahku Bang, koran dong. Koran apa, Mbak? Apa aja deh, boleh. Berapa? 2.000. Menatap bayangmu dalam cinta yang semu. Masih. 1000 kali ku menatap gambarmu. 1000 kali ku menyebut namamu. Hasrat padamu kian mendesak kalbu. Namun selalu aku Ibu, Linda, maafin aku. Aku terpaksa kabur dari rumah. Aku ingin menjadi manusia yang dihargai karena prestasiku. Bukan sekedar putri cantik yang diperlakukan seperti boneka. Jika saatnya tiba, aku pasti pulang ke rumah. Ibu dan Linda yang sabar ya. samar-samar ku ikuti. Kenapa ibu sampai nggak tahu kalau Marini pergi? Mungkin Marini pergi di saat ibu lagi tidur. Dan hari juga masih gelap. Bu,
Mungkin kamar ini ngelamar kerja, lihat nih. Bu Marini, silakan masuk ke ruang interview. Permisi, Pak. Ini CV Ibu Marini. Marini? Iya. Terima kasih ya. Iya. Ya, silakan duduk. Marini, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SMA. Oke. Terus apa alasan Anda mau bekerja di perusahaan saya ini? Karena saya membutuhkan pekerjaan, Pak. Dan menurut saya, nggak akan susah buat Anda untuk mencari suami yang kaya raya yang banyak duitnya. Terus buat apa Anda kerja? Kalau Anda bisa menikmati hidup dengan duit suami Anda. Mungkin saya memang bisa mendapatkan suami yang kaya raya. Tapi bekerja adalah bagian dari kebutuhan hidup, bukan selalu karena uang. Dengan bekerja, saya bisa merasa lebih berharga sebagai manusia. Tapi pekerjaan ini akan berat loh. Sebagai pelayan martabak Yopi. Saya sudah terbiasa bekerja keras, Pak. Lebih baik saya menjadi pelayan gerai martabak daripada saya hanya bisa memelas kasihan kepada orang lain. Walaupun itu adalah suami saya sendiri. Baik. Akan saya pertimbangkan lamaran Anda. Karena saya juga harus ngasih kesempatan untuk wawancara pelamar yang lain. Pokoknya Anda bisa melihat hasil wawancara setelah jam makan siang. Baik. Terima kasih. Aku harus melangkah jejakmu, sama-sama ku ikuti. Gimana sih harus servis mobil? Woi. Aduh, saya duluan yang parkir. Gua duluan yang parkir di sini. Sembarangan aja lu mau nyerobot. Nggak lihat tuh, ban belakang mobil siapa yang duluan? Lu nggak tahu siapa gue? Gue ini calon istri pemilik perusahaan ini. Tahu nggak lo? Nggak tahu juga siapa saya. Saya ini Maman, anak juragan susu sapi murni. Tukang susu. Iya, tanpa susu lu nggak bakal bisa gede. Diam lo ya. Ini kan kurang aja nama gue ya. Gue panggilin security lu. Mana saat mana nggak takut. Udah maju. Mar, kamu tuh punya bakat dagang bagus. Kenapa sih kamu harus kerja sama orang lain kalau kamu tuh bisa kerja sendiri? Saya tahu prospek jualan di situ masih sangat bagus. Dan sebenarnya sayang membuat kesempatan yang belum tentu datang 2 kali. Tapi ada suatu hal yang membuat saya harus pergi. Dan itu adalah masalah keluarga. Aku tahu. Kamu tuh beda dari cewek-cewek yang lain yang aku tahu. Kamu orangnya tuh penuh semangat, pantang menyerah. Gini deh, coba kamu selesai dulu masalah pribadi kamu. Kalau udah beres, kamu balik lagi dagang. Karena aku tuh ada rencana untuk invest di sana. Aku tertarik banget. Dan kalau kedepannya lancar, aku mau buka kafe di sana. Dan aku pengen kamu yang jadi pengelolanya. Pak Yopi nggak marah sama saya karena saya pernah merendahkan Bapak sebagai orang miskin. Awalnya mungkin iya. Tapi setelah aku lihat kamu, aku yakin kalau kamu tuh nggak bener-bener ngerendahin aku. Sama satu lagi. Karena aku masih cinta sama kamu.
Tapi saya marah sama Pak Yopi. Kenapa Bapak harus pura-pura menjadi orang miskin sampai pakai jualan martabak segala? Aku tuh nggak pura-pura. Aku emang jualan martabak. Dan emang rencana perusahaan orang tua aku tuh pengen expand produk baru. Dan produk baru itu adalah martabak. Dan itu aku sendiri yang milih. Oke, aku minta maaf kalau aku emang udah nyinggung perasaan kamu. Aku duluan ya, masih banyak kerjaan. Hubungan kamu apa sama Yopi? Aku dan Yopi dulu pernah berteman. Oh, mungkin kamu temennya dia waktu dia lagi jualan martabak ya? Kalau gitu kenalin, aku Widya, calon istrinya Yopi. Dan bentar lagi kita mau nikah. Iya, Pak. Tolong pelamar atas nama Marini suruh masuk ke ruangan saya sekarang juga. Tapi Pak, Bu Marini belum juga datang. Padahal di pengumumannya udah jelas, bagi siapa yang diterima untuk bekerja, dia harus lapor sama saya untuk tanda tangan surat kontrak. Marini nggak akan muncul. Tadi aku lihat dia dijemput sama cowok. Cowoknya kan? Mar, buka Mar. Aku minta maaf deh. Aku mau ngikutin apa yang kamu mau. Kalau emang kamu mau jualan gorengan lagi, nggak apa-apa, aku izinin. Yang penting kamu nggak ninggalin aku lagi. Akunya nggak bisa hidup tanpa kamu, Mar. Mar. Semua cowok emang sama aja. Baik di depan tapi di belakang tetap aja nyakitin. Gak Maman, gak Yopi, semuanya nyebelin. Mar, jangan kayak gitu dong. Buka pintunya. Aku kangen tahu sama kamu. Mar. Mar, makan dulu, Mar. Nanti kamu sakit loh. Tuh, Mar. Makan dulu ya. Ntar kamu sakit loh. Mar. Assalamualaikum. Mar. Marini. Keluar dong. Udah banyak pelanggan yang nunggu dagangan kita nih. Mar. Pak Direktur ngapain kesini? Bapak mau menghina saya? Loh. Emangnya kalau direktur itu nggak boleh dagang martabak apa? Mendingan Bapak urusin aja perusahaan Bapak dan calon istri Bapak. Calon istri? Aku belum mau nikah kok. Udahlah, saya udah kenal. Calon istri Bapak namanya Widya kan? Waduh, jangan macam-macam di sini. Berani-beraninya ganggu calon istri saya. Nggak tahu siapa saya di sini, ha? Mar, dengar aku dulu. Widya itu tuh bukan calon istri aku. Dia itu mantan aku. Dan dia udah jadi masa lalu aku. Jadi nggak perlu lagi kita pikirin. Tapi aku senang kalau kamu marah. Berarti kamu cemburu. Dan kamu cinta sama aku kan?
Jangan coba-coba merayu calon istri saya. Loh. Aku bikin martabak ini dengan perasaan yang sangat tulus. Perasaan cinta aku buat kamu. Dan aku cinta banget sama kamu, Mar. Mar. Kamu harus pilih susu ini. Susu ini lebih banyak mengandung gizi ketimbang martabak yang banyak mengandung lemak. Ntar badan kamu gemuk loh. Emangnya kamu masih mau jualan martabak lagi? Enggak sih. Aku cuma mau mengenang momen kita di saat kita jualan sama-sama. Dan aku mau ngasih gerobak martabak aku buat kamu. Gak mau ah. Aku kan maunya dibikinin kafe, bukan gerobak martabak. Aduh, semua wanita itu sama aja ya semua. Matre. Ayo menghindari 1000 kali ku coba tak kembali. 1000 kali ku menatap gambarmu. 1000 kali ku menyebut namamu. Hasrat padamu kian mendesak kalbu. Namun selalu aku merasakan tak mampu. Kemana ku harus melangkah? Jejakmu samar-samar